li'adai faridhatil haji, untuk menunaikan kewajiban haji, illa ma'adhi mahram, kecuali bersama laki-laki mahram. Wal hajju ahadu arkanil Islam kama na'lam, padahal haji itu salah satu dari rukun-rukun Islam sebagaimana yang kita ketahui. Wa huwa faridhatun 'ala ar-rajul wal mar'ah, haji hukumnya fardu atas laki-laki dan perempuan. Itu pun perempuan enggak boleh berangkat sendiri. Fa kaifa yasmahun nasu libanatihim, maka bagaimana mungkin orang-orang mengizinkan putri-putri mereka bisafar, pergi jauh, jadi TKW neng Cino, neng Hong Kong. Haji itu lo harus dimakromi. Nah ini pergi jauh tidak untuk haji, kok mereka bolehkan bisafari, pergi jauh, ila biladin ba'idah, ke negeri yang jauh, au ila buldanin ajnabiyah, atau ke negeri asing, ke luar negeri, bihujjati dirasah, dengan alasan studi, wa talabil ilmi, dan dengan alasan mencari ilmu. Walaisa ma'ahunna mahram, sedang tidak ada bersama mereka laki-laki mahram, au man yurafiquhunna, atau orang yang menemani mereka, min aqaribihinna, dari kerabat-kerabat mereka. Inna hadza bila syak, sungguh kasus seperti ini, bila syakin tanpa ragu, ya dulu menunjukkan ala bu'din nas anit tamassuk bi'adabil Islam, menunjukkan betapa jauhnya umat manusia dari berpegang teguh dengan adab Islam, wa ta'alimihi, dan dari ajaran-ajaran Islam ar-rasyidati, yang benar. Bal bahkan yadullu ala fiqdanir rujula wasyahamah, bahkan kasus itu menunjukkan telah kehilangan kejantanan, wasyahamah, dan kehilangan keberanian. Hatta adha amru safarin nisa wa tabarrujuhunna wa ikhtilatuhunna birrijal amran tabi'iyyan mu'tadan, sampai-sampai telah menjadi masalah pergi jauhnya kaum perempuan dan buka-bukaannya kaum perempuan, serta bercampurnya kaum perempuan dengan laki-laki, amron tabi'iyan, telah menjadi hal yang alami, mu'tadan, biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-hukmur rabi', hukum yang keempat. Ma hiya syartu wujubil hajj, apakah syurut wajib syarat-syarat wajib haji? Syurutu wujubil hajj khamsah, syarat-syarat wajib haji ada 5. Wahia al-islamu wal aqlu wal bulugh wal istita'ah, beragama Islam, berakal sehat,
telah baligh dan punya kemampuan. Wa wujudu mahram ma'al mar'ah, adanya mahram bagi perempuan. Tapi sekali lagi menurut Syafi'i, kalau rombongan orang banyak dan aman, tidak harus ada mahram. Kalau enggak mau pergi malah dosa. Wong wajib haji kok enggak pergi. Wa zada ba'duhum amnat tariq, menambah sebagian dari ulama syarat yang keenam, yakni amnat tariq, amannya perjalanan, enggak ada perampokan, enggak ada perang saudara. Wa huwa min syurutil ada, aman tidaknya perjalanan itu termasuk syarat-syarat pelaksanaan. La min syurutil wujub, bukan termasuk syarat-syarat wajib haji. Amma syurutus thalathatul ula, adapun 3 syarat yang pertama, yakni Islam dan akil balik, fahiya laysat khassatan bil haji. 3 syarat itu tidaklah khusus bagi haji. Bal tetapi hiya syurutun li jami'i takalif asy-syar'iyyah. Islam, akil balik itu menjadi syarat bagi semua tugas-tugas syar'iyyah. Kas-salati semisal salat, wasiyami puasa. Wa amma asy-syartur rabi' wa huwal istita'ah, adapun syarat yang keempat yakni punya kemampuan, faqad bayyanathu, benar-benar telah menjelaskan hal ini al-ayatul karimah, ayat yang mulia. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala. Mana firmannya? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengadakan perjalanan menuju haji. Kama bayyanat as-sunnatun nabawiyyah al-istita'ah, sebagaimana pula sunnah Nabi telah menjelaskan tentang maksud dari istilah mampu. Apa sih mampu itu menurut hadis? Bi annaha milkuz zat warrahilah, bahwa yang dimaksud istita'ah mampu yaitu telah memiliki sangu, bekal dan ada kendaraan. Faqad urwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, benar-benar telah diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, man malaka zadan wa rahilah, barang siapa telah memiliki bekal dan kendaraan, tuballighuhu baitallah, yang menyampaikannya, menghantarkannya ke Baitullah, walam yahujja, dan dia tidak haji, fala alaihi, maka enggak ada masalah baginya, an yamuta yahudiyan, dia mati sebagai Yahudi, au nasraniyan, atau sebagai Nasrani. Wadhalika annallaha yaqul, hal yang demikian karena Allah berfirman fi kitabihi, dalam kitabnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, ayo mas, man istata'a ilaihi sabila, adalah hanya untuk Allah, hanya karena Allah, wajib atas semua umat manusia hajjul baiti, haji ke Baitullah. Tapi man, hanya bagi orang istata'a, yang mampu sapa man, ilaihi, menuju Baitullah, mampu sabilan, perjalanan. Waruya, diriwayatkan pula, Ani bin Umar,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an qaulih, bahwa Nabi ditanya tentang maksud firman Allah sabila, mampu jalan. Apa yang dimaksud mampu jalan itu? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faqala, lalu Nabi bersabda, as-sabil az-zad war-rahilah. Yang dimaksud mampu perjalanan itu ada bekal, ada kendaraan. Qala al-Jassas, walaysatil istita'atu maqsuratan ala wujudiz zati war-rahilah. Imam Jassas mengatakan, tidaklah istilah mampu hanya dibatasi pada mendapatkan bekal dan kendaraan. Enggak itu tok istilah mampu itu. Punya bekal, punya kendaraan, tapi awak remek loro kabeh. Namanya juga tidak mampu. Li'annal maridha al-khaif wasyaikh alladhi la yasbutu 'ala ar-rahilah. Karena orang sakit yang ketakutan dan orang tua renta alladzi la yasbut, yang tidak bisa duduk tenang, ala rahilah, di atas unta, tidak bisa tenang di atas kendaraan, wazamin, dan orang jumpo, wa kullaman ta'adzara, dan setiap orang yang kesulitan alaihi baginya, al-wusulu, sampai ilaihi ke Baitullah, siapapun yang terhalang kesulitan menuju ke sana, fahuwa ghairu mustati'is sabil, maka orang itu namanya orang yang tidak istita'ah, orang yang tidak punya kemampuan perjalanan ilal haji, menuju haji. Wa in kana wajidan, meskipun dia mendapatkan lizzati, bekal, warrahilah, dan kendaraan, tapi wong loro atau enggak aman ya. Fadalla dzalika ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurid biqaulihi al-istita'ah az-zad warrahilah. Maka hal itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memaksudkan dengan sabda beliau bahwa mampu itu sangu, bekal, dan kendaraan. Bukan maksudnya anna dzalika jami'u syara'itil istita'ah, bahwa adanya bekal dan kendaraan itu sudah segala-galanya, memenuhi semua syarat mampu. Jadi Nabi itu bukan kok maksudnya pokok ada bekal, ada kendaraan, berarti sudah mampu segala-galanya. Enggak juga ya. Kalau sakit, kalau perang saudara, kalau kayak kemarin orang Madura, orang Undang Legi, terdeteksi punya masalah di Saudi saat jadi TKI. Jadi mungkin punya masalah dengan majikannya kabur. Masuk dalam catatan kerajaan Saudi, orang ini punya masalah imigrasi. Itu lalu dideportasi. Tadi malam saya di Sukolilo ditanya petugas, itu gimana Ki? Ya dia tahalul di tempat, namanya enggak bisa terlanjur niat ikhram, berbaju ikhram, ternyata di stop. Enggak boleh melanjutkan ke Mekah, harus pulang. Maka di tempat itu dia harus bayar dam, harganya kira-kira 500 rial. Kalau sudah bayar dam, lalu cukur rambut, boleh ganti baju, tahallul di tempat. Repotnya langsung pulang ganti celana, belum tahallul, belum bayar dam. Tak bilang, tetap wajib bayar dam. Dan ditransfer ke teman-teman di Makkah supaya dibelikan kambing untuk disembelih sebagai dam.
Lalu sekian hari pakai celana, pakai wangi, pakai apa-apa, mungkin ngetoki kuku, kena denda lagi. Jadi transfer dam, cukur, lalu bayar denda juga. Denda karena cukur rambut, pakai wangi, pakai celana. Yang seharusnya sebelum tahallul enggak boleh berganti dari baju ihram. Ya. Namanya juga orang awam, pas petugasnya juga awam juga, repot. Di lapangan enggak ada yang merantasi hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan kok Nabi memaksudkan pokok kalau sudah ada bekal, ada kendaraan berarti telah mampu segala-galanya. Bukan. Wa innama akan tetapi afada memberikan faedah makna zalika sabdanya Nabi itu butlana qauli man yaqul tentang batalnya fatwa orang yang mengatakan in amkanahul masyu walam yajid zadan warahilah. Katanya ada orang berfatwa begini, jika memungkinkan baginya untuk jalan kaki meskipun tidak mendapatkan bekal dan kendaraan, fa'alaihil hajju, maka baginya wajib haji. Nabi bersabda, mampu itu punya bekal, punya kendaraan. Nabi bersabda itu dalam rangka mengkanter pendapat orang yang mengatakan pokok bisa berjalan kaki ya wajib haji. Kok begini? Makanya Nabi bersabda kayak begitu. Jadi kalau ada orang mewajibkan haji padahal melarat, katanya suruh berjalan kaki, fatwa itu enggak benar. Terlalu memberatkan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Fabayyana menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna luzuma fardil haji, bahwa ketetapan wajib haji makhsusun khusus, dikhususkan birrukub naik kendaraan atau lemas ribuan kilo, tunal masyi bukan jalan kaki. Kalau ada kendaraan dan memungkinkan, meskipun mungkin pakai darat, laut, kereta api, mobil, maka ya tetap wajib haji. Kalau suatu saat regulasinya menjadi gampang dan namanya kehidupan internasional, mungkin nanti tol telah tersambung dari berbagai negara. Sehingga sini ke Mekah memungkinkan pakai tol misalnya. Ya, dan regulasi memungkinkan di setiap checkpoint perbatasan masing-masing negara juga dicek paspornya aman. Ya suatu saat boleh difatwakan wajib haji meskipun pakai kendaraan darat ya. Kalau sekarang ya berat sekali. Andai pakai tol sini sampai Aceh itu mentok sekitar 2.500 kilo. Ya, 2.500 kilo itu kalau ngetol enggak pakai berhenti bentar-bentar aja, itu bisa tembus sehari semalam kan, rata-rata 100 atau lebih sedikit, itu sekitar 24 jam, itu sudah sampai Aceh, lalu nyambung jembatan, terus nanti ke utara, Burma, Bangladesh, itu sambung sampai Afghanistan, darat terus itu. Itu mentok paling sekitar 3.000 atau 4.000 kilonya. Sudah tembus Afghanistan. Yang sana 2 hari berarti 3 hari. 3 hari nyampe Afghanistan. Afghanistan, Oman kan selat. Bisa di Bandung bangun jembatan. Dari Oman ke Saudi paling 2.000. 2.000 juga sehari semalam. Sangat mungkin ya. Sekalian bawa oli untuk ganti oli di jalan. Bawa jerigen BBM. Bawa kompor sama beras ya.
Kalau kereta cepat yang diimpikan Cina itu berhasil, Cina kan pengen bangun kereta dari Cina terus tembus Rusia, tembus Eropa, ya, lalu juga tembus ke Arab, bikin juga kereta tembus ke Sumatera, ke Indonesia. Itu kalau benar-benar ada kereta, terus ada jalur kereta cepat. Kemarin saya melihat postingan yang uji coba kereta Jakarta-Bandung, itu 355 kilo per jam. Di sini Aceh, itu paling 9 jam atau 8 jam tembus. Kalau sini Saudi pakai kereta terus, lempeng, kan hanya 8.000 sampai 8.500. Itu ya, berapa itu? Tembus 30 jam kan? Enggak sampai 2 hari 2 malam. Enggak sampai Saudi. Enak. Sekali lagi yang dimaksud dawuhnya Nabi, mampu itu apa? Mampu itu punya bekal, punya kendaraan. Nabi kepingin tidak mewajibkan apa? Bagi yang mampu tapi ngoyo jalan kaki, itu tetap tidak wajib menurut Kanjeng Nabi. Amma syartul khamis wa huwa wujudul mahram lil mar'ah. Adapun syarat yang kelima, yakni ada mahram bagi perempuan, faqad istawfaina syarhahu. Benar-benar kami telah melengkapi penjelasannya atau menjelaskan dengan lengkap fima di dalam tulisan sabaqa yang telah lewat. Wallahu a'lam. Al-hukmul khamis, hukum yang kelima, hal yajibul hajju aktsara min marrah, apakah wajib haji lebih dari sekali? Zahirul ayatil karimah wa hiya qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Zahir dari ayat walillah dan seterusnya adalah annal hajja la yajibu illa marratan wahidah, bahwa haji tidaklah wajib kecuali hanya sekali saja fil umri sepanjang umur. Wa huwa ra'yul jumhur, dan ini menjadi pendapat mayoritas ulama. Id laisa fil ayah ma yujibut tikrar, sebab di dalam ayat itu tidak ada kalimat yang menunjukkan wajib mengulang-ulang. Waqad akkada dzalikan nabi, dan benar-benar telah menguatkan, menegaskan dzalika tidak wajibnya tikrar an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabdanya fil hadis alladzi rawahu Abu Dawud, di dalam hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, khatabana, telah menyampaikan khutbah kepada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal ayyuhan nas qad farada alaikum hajja fahujju, wahai sekalian manusia, qad farada, benar-benar telah mewajibkan Allah alaikum atas kalian semua al-hajjah haji, fahujju, maka berhajilah kalian semua. Faqala rajul, lalu bertanya seorang laki-laki, kulla'am ya Rasulullah, wajib haji setiap tahunkah wahai Rasulullah? Fasakata, kemudian terdiam Rasul, hatta qalaha, hingga orang itu mengatakan pertanyaannya salasan 3 kali. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am lawajabat, andai saya jawab iya, maka wajiblah setiap tahun, dan itu memberatkan umat kan. Wala mastata'tum, dan tentu kalian tidak mampu kalau harus setiap
tahun. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, Daruni ma taraktukum, biarkan saja apa-apa ajaran sunnah yang aku tinggalkan buat kamu. Jadi ajaran Quran sunnah aja diutik-utik, jarno ae. Ora usah kakean takon. Niki wajib ngeten apa mboten? Wis pokoke kurban ini sapi kuning napa sapi abang kakean takon. Syariat ku wis jarno aja ditambah-tambah aja diowah. Daruni biarkan saja. Kalau dibiarkan mau sapi kuning boleh, mau sapi coklat juga boleh. Haji mas, udah. Pokoknya haji aja. Sekali boleh, 2 kali boleh. Ojo kakean takon. Nah, daruni biarkan aja sunnah yang aku tinggalkan buat kamu. Ojo diudik-udik. Fa inna masugulah halaka hancur celaka man umat kana qablakum yang hidup sebelum kalian semua. Mereka hancur remek loro kabeh. Apa? Mendapat perintah syariat yang sangat memberatkan. Sebab kakean takon ya. Man kon rabi nggih ngono wis. Tahun iki kena, tahun ngarep kena, ngono apa enak. Dadak takon bulan apa kiai, tanggal apa, Selasa pon apa kliwon, lah repot. Akhirnya enggak nemu-nemu karena syaratnya kudu Selasa pon, lahirnya jam 12 bengi. Beragama kok kakean pola ya. Perintah iku sak kuwate dilakoni. Sungguhlah hancur umat sebelum kamu bikasrati masailihim karena banyak mereka bertanya. Kakean takon. Waqtilafihim dan mereka sering berselisih ala anbiyaihim atas nabi mereka. Nabi lu ditentang. Nabi diprotes, Nabi diinterupsi, ya, piye karepe Nabi diinterupsi? Bukan hanya interupsi, instruksi bareng. Nabi diinstruksi berarti Nabi diperintah. Fa idza amartukum, maka jika aku perintahkan kalian semua bi amrin suatu perkara, faktu maka laksanakan minhu sebagian dari perkara. Loh, ini minnya minta enggak harus dilaksanakan semua mas. Indonesia dalam konteks seperti ini belum bisa melaksanakan kisos. Emang enggak bisa masuk dipaksakan. Situasinya belum memungkinkan. Apa harus dilaksanakan semua kayak model HTI? Kafah, total. Kalau tidak tauhid. Syariat itu lo santai mas, laksanakan sebagian saja yang kalian mampu. Wong cek ngoyo niki lha apa sih? Ya, jangan-jangan ujung-ujungnya pengen ngobrak-ngabrik negara. Setelah ngobrak-ngabrik kayak Suriah, kayak Libya, nggak bisa membangun kembali. Nah itu proyeknya siapa kok? Negara Islam diobrak-abrik. Kalau ingin ngobrak-ngabrik mbak yo negara Amerika ngono diobrak-abrik. Repot berkedok Islam tapi ternyata proyek itu menghancurkan negara Islam dengan dalih syariah. Repot. Sing bodoh-bodoh ngopine kurang kental iku gampang katut ya. Enggak bisa menimbang secara mendalam. Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, faktu maka laksanakan minhu sebagian dari perintah itu, enggak harus semua. Sesuatu perintah istatoktum yang kamu mampu. Cukup dilaksanakan sebagian yang sekiranya kamu mampu. Wa idza nahaitukum dan apabila aku larang kalian semua an syai'in dari melakukan sesuatu, fa maka tinggalkan olehmu sesuatu itu. Suratun Nisa. Ada pertanyaan, kenapa ada peringatan Hari Ibu, enggak ada peringatan
Hari Bapak, ya tak jawab. Yang ada surat Nisa, enggak ada surat Rijal. Masya Allah, ini diwaca apa ora iki? Hah? Nggih ngawur. Mbak-mbak minum obat kuat dulu ya. Ta'adduduz zaujat, poligami, berbilangnya istri. Enggak cukup satu tapi 2, 3, 4. Wa hikmatuhu fil Islam, dan hikmah dibolehkannya poligami. Dalam bahasa Blitar jenenge wayuh. Kalau Malang wayoh. Ya. Wayuh. Kalau Lamongan wayoh. Apa hikmahnya poligami fil Islam, di dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, hai sekalian umat manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah Tuhanmu, allazi khalaqakum, yang mana Allah Tuhanmu telah menciptakan kamu. Namanya mencipta itu al-ijad minal adam ilal wujud. Dari tidak ada menjadi ada, itu namanya mencipta. Kalau dari ada tapi diproses menjadi bentuk lain, itu namanya menjadikan, ja'ala. Manusia itu diciptakan apa? Dijadikan. Nyawa sudah ada, tinggal masang. Terus janin itu tercipta dari kromosom-kromosom, dari zigot. Zigot menyatunya kromosom dari sel sperma dan sel ovum. Jadi kalau sekarang ada kaki, memang ada kromosom calon organ kaki. Kalau sekarang ada hidung, memang dulu ada kromosom calon organ hidung. Sehingga sekarang ada kaki itu istilahnya sebetulnya bukan diciptakan, tapi diproses lalu menjadi wujud lain. Namanya dijadikan, ja'ala. Makanya sebagian ilmuwan ateis enggak percaya ada penciptaan. Yang ada itu proses dari materi tertentu diproses menjadi apa. Meja kursi ini bukan diciptakan. Sebelum berbentuk meja itu sudah ada kayu. Dari wujud kayu diproses lalu menjadi meja. Itu bukan diciptakan, zatnya sudah ada. Kayu diproses dari zat yang ada di tanah. Dari zat yang ada di tanah diproses bertahun-tahun menjadi kayu. Itu bukan diciptakan tapi diproses, dija'ala. Penciptaan itu enggak ada. Yang ada itu Allah merubah dari materi tertentu dalam form tertentu, diproses menjadi materinya tetap, formnya yang berubah. Sebab kalau ini dihancurkan, lalu diberi cairan kimia, maka unsur-unsur zat kayu itu ya seperti unsur yang ketika ada di tanah juga. Ya, itu bukan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tapi dari materi berwujud tertentu menjadi materi lain dengan wujud lain, dengan form yang lain. Bukan menciptakan materi, tapi hanya mengganti form yang baru. Pikiran-pikiran kayak begini itu pikirannya kaum Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah ya benar-benar ada mencipta itu. Kalaupun yang terjadi itu materinya tetap, tapi wujudnya yang baru, lalu mereka mengatakan materi itu qadim. Yang baru itu hanya formnya, bukan materinya. Jadi Allah qadim, materi juga qadim. Yang baru wujudnya berganti-ganti. Nah, satu aja kita bertanya pada mereka,
Kalau you katakan kaki itu tercipta dari kromosom, berarti bukan tercipta tapi terproses, terja'ala. Nah, jenis kelamin sampean itu tercipta dari apa? Wong nyatanya menurut biologi enggak ada kromosom calon jenis kelamin. Sehingga ahli genetika paling top pun kalau ditanya, ini zigot sampean dengan istri istrimu positif hamil 2 minggu, terbentuk zigot. Gabungan dari kromosom suami dan istri. Tanyaan dokter ahli geologi, ahli genetika itu. Ini calonnya laki-laki apa perempuan? Ya enggak bisa jawab. Yo Kak Ruh Mas, kalau calon dengkul kami tahu, kalau calon kepala kami tahu. Tapi kalau calon jenis kelamin kami enggak tahu. Karena memang enggak ada kromosom calon jenis kelamin. Lalu setelah janin umur 4 bulan Allah tentukan laki atau perempuan. Nah, kalau Anda enggak percaya penciptaan, setidaknya sampean harus percaya manukmu diciptakan. Bukan diproses. Ya. Sengetop apapun kalau diskusi sampai situ ya sudah mentok sudah. Ilmuwan ateis mentok. Gelem gak gelem ya subhanaka faqina adzabannar. Memang benar Allah itu ada. Ya, penciptaan itu memang ada. Sak canggih-canggihnya paling hanya mengamati, menganalisa. Oh, janin ini hormonnya kayak begini. Cenderung unsur minyak, unsur lemaknya lebih banyak. Geraknya lemah gemulai. Maka diberi tanda erhamin, diduga nanti calon perempuan. Enggak taunya Allah menghendaki laki-laki. Jadinya laki-laki tapi gemulai, bencong. Ya tetap pinter Gusti Allah. Ya. Gerakan selnya keras. Lalu hormonnya cenderung unsur minyaknya agak sedikit kayak laki-laki. Diberi tanda RH+, diduga calon laki-laki. Ya Allah menghendaki perempuan, ya perempuan. Perempuan tomboy. Itu. Sing lanang kelemar-kelemar digelut kalah. Allah tetap maha kuasa. Mereka juga kalau ditanya, ini dari bumi. Unsur bumi tercipta dari apa? Dulu dari dukhon, semacam kabut dalam jumlah besar sangat raksasa muter jutaan tahun lalu panas, setelah panas memuncak pecah menjadi planet-planet. Kabut tercipta dari apa? Pada akhirnya tetap akan mengatakan dulu tidak ada lalu diciptakan, tetap saja. Hanya setelah itu prosesnya ada yang diciptakan, ada yang sekedar diproses. Dari satu wujud berubah menjadi wujud yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Min nafsi wahidah. Allah ciptakan dari satu orang, yakni Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah ciptakan dari Nabi Adam itu zawjaha, istrinya, Hawa. Lalu ada suami istri Adam dan Hawa. Wabatha, dan Allah sebarluaskan, kalau hewan namanya diternak, beranak pinak, minhuma dari Adam dan Hawa, rijalan katsira, laki-laki yang banyak. Wanisaan juga perempuan. Kenapa perempuan enggak diberi sifat katsiron? Sebetulnya sama saja, rijalan katsira, wanisaan katsira, sama. Hanya perempuan itu enggak usah disebut, otomatis wis tahu kalau perempuan itu banyak, omong akeh. Enggak usah disifati, udah pada ngerti kalau perempuan itu katsir. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna, yang mana kalian saling meminta, bihi, dengan bersumpah menyebut nama Allah.
Dulu orang Arab itu kalau minta serius, itu mintanya dengan sumpah. Mas, wallahi aku luwe mas, jaluk duit mas. Lalu kepepet, mintanya pakai sumpah. Bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana nama Allah kau gunakan untuk sumpah. Dalam kamu tasa'alun meminta. Sing repot mbak-mbak wayu parani mas rapat yang ganteng. Demi Allah, sampean tak lamar, kemeng. Ditolak iku gak apa? Ditolak iku sumpah, diterima iku rada nduweh. Sampean jawabnya cuma demi Allah Mas, saya enggak siap. Sumpah dilateni dengan sumpah. Terus piye? Apa ngotot? Wal arham juga meminta dengan menyebut sanak famili, arham. Mas, kula niki putarane niki, putrane niki. Jadi kula kalih sampean niki mindoan. Demi Allah Mas, padha dulure Mas, aku butuh. Jadi minta menyebut nama Allah, minta menyebut silsilah kami sesama sanak famili. Nah Allah sanak famili jangan hanya jadi alat untuk meminta saja. Tapi juga kamu harus bertakwa kepada Allah dan berbaik-baik kepada sanak famili. Ojo sanak famili mung jadi alat untuk meminta. Misalnya kepada saya pancet ngerasani, pancet ngilok-ngilok nih. Tapi lek butuh kula dulur lho, ojo ngono tok. Nakalan jenenge. Ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah itu atas kalian semua raqiban, zat yang maha mengawasi. Sudah.